Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Citeureup, kembali lagi bersama saya di Teh Poci, ya Teh Podcast Citeureup Cimahi. Apa kabar wargi semuanya? Seperti biasa, kalau podcast ini sudah hadir, berarti kita akan menyimak informasi-informasi mengenai kesehatan dari Puskesmas Citeureup. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai bahan tambahan pangan. Kira-kira apa aja ya? Bahaya nggak sih buat tubuh kita? Mari kita simak. Nah wargi, hari ini saya sudah ditemani sama teman-teman mahasiswa dari Unjani. Ada Michael dan ada Monica. Kita hari ini akan membahas tentang bahan tambahan pangan. Yuk kita saksikan. Halo Kak Michael, jadi BTP atau bahan tambahan pangan itu apa sih? Jadi wargi, BTP itu atau bahan tambahan pangan itu adalah bahan-bahan yang biasanya ditambahkan ke makanan atau minuman untuk meningkatkan rasanya, warnanya, atau biar tambah awet gitu. Nah, tapi di sini kita nggak akan bahas yang jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari, kita cuma bakal bahas yang gula sama garam aja. Nah, wargi, bahan tambahan pangan di sekitar kita itu banyak loh. Contohnya kayak ada di mie instan, terus kopi saset, dan minuman kemasan lainnya. Contohnya mie instan ya Kak? Iya, betul. Emang kalau mie instan itu bahaya ya? Nggak berbahaya sih, tapi jangan berlebihan ya wargi. Maksimal kita mengonsumsi mie itu 2 bungkus mie per minggu. Karena mie instan itu kaya akan kandungan garam wargi, apalagi kalau bumbunya dipakai semua atau kemudian kuahnya kita minum semua. Satu hari itu hanya boleh untuk orang dewasa mengkonsumsi garam atau natrium itu 2000 mg. Tapi kalau kita lihat di sini, ini misalnya ini mie goreng isi 2, kandungan natriumnya saja di bagian paling bawah sudah 1440 mg. Waduh, tinggi banget ya. Udah 96% kebutuhan harian. Nah, wargi sekarang udah tahu kan kadar garam atau natrium dalam mie. Jadi, sekarang harus berhati-hati ya dalam konsumsi garam atau natrium karena itu akan menjadi salah satu faktor pemicu untuk terjadinya darah tinggi. Kalau untuk minuman gimana Kak? Kalau untuk minuman, seperti contoh yang di bawah ini ya, wargi, jenisnya emang ada banyak banget. Ada minuman botolan, ada sereal saset, ada kopi saset, ada susu kotak, dan masih banyak lagi. Nah, persamaannya apa sih dari mereka itu? Nah, jadi mereka juga mengandung bahan tambahan pangan ya. Namun di sini bahan tambahan pangannya itu adalah gula tambahan. Nah, mengonsumsi gula tambahan ini harus dibatasi ya wargi. Untuk orang dewasa maksimal perharinya 50 gram atau sama dengan 4 sendok makan. Sementara untuk anak usia 2-12 tahun menurut WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia maksimal mereka mengonsumsi gula 25 gram atau sama dengan 2 sendok makan per hari. Nah, sekarang wargi sudah tahu batas asupan gula tambahan harian sesuai usianya. Jadi mulai sekarang kalau mengkonsumsi minuman serbuk misalnya ini kopi saset yang diseduh, bisa dilihat dulu kandungan gulanya di sini. 1 saset aja udah 14 gram. Oh, kalau untuk orang dewasa berarti sudah hampir sepertiga batas hariannya. Nah, untuk itu harus diatur-atur lagi ya wargi konsumsi minuman manisnya, karena kalau berlebihan terus-menerus berisiko menjadi pemicu penyakit diabetes. Nah, untuk selanjutnya Kak, berkaitan sama susu kotak nih. Kalau susu kotak itu ada bahan pangan tambahannya nggak ya? Terus boleh nggak sih dikonsumsi? Boleh, tapi harus tetap memperhatikan batas mengonsumsi gula tambahan perharinya ya. Seperti yang direkomendasikan angka kecukupan gula perharinya pada anak dan pada dewasa sebagai berikut. Nah, terus nih wargi, karena susu UHT atau susu kotak itu juga kan mengandung gula tambahannya sebagai BTP-nya. Nah, itu tuh gula tuh bisa menjadi salah satu penyebab gigi kurang sehat atau gigi bolong pada anak-anak. Nah, jadi tipsnya nih kalau untuk anak-anak minum susu UHT itu, yang pertama kalau bisa tuh susunya yang tawar, jangan yang ada rasanya, soalnya
kandungan gulanya yang tawar kan lebih sedikit ya. Nah terus yang kedua itu bisa juga Bu atau Pak, anaknya itu kalau habis minum susu kotak jangan lupa minum air putih dulu, terus dikumur gitu supaya si gula di giginya itu terbilas gitu. Nah terakhir nih, susu UHT buat anak-anak dan juga orang dewasa juga lebih bagus kalau yang kita minum itu bisa dilihat ya di komposisinya, yang komposisi utamanya itu yang banyak mengandung susu sapi segar. Wah, cukup menarik kan lagi. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dapat bermanfaat ya untuk laki-laki semuanya. Terutama memang makanan-makanan tersebut itu sering kita temuin di makanan sehari-hari seperti mie instan, kopi saset, minuman botol. Masih siapa sih yang masih mengkonsumsi itu secara